terkait kegiatan tadi roadshow atau apa namanya dari Polsek atau Kejaksaan atau rencana ke Polres. Ya. Ini kan ya kita semua tahu ini terkait kasus Jenderal Mustafa dengan Bu Asri ya. Mungkin apa ya sebetulnya tujuan dari kegiatan ini dengan teman-teman? Tujuan itu yang pertama ini aksi solidaritas ya sesama advokat, dan saya luruskan itu buat rekan-rekan media, kita bukan atas nama Peradi tapi atas nama Judicial Corruption Watch. Apa itu Judicial Corruption Watch? Lembaga pengawas perilaku penegak hukum. Jadi korupsi yang paling berbahaya itu bukan korupsi pasal, bukan korupsi uang, tapi korupsi perilaku, korupsi pasal, itu yang paling bahaya. Makanya kita pakai Judicial Corruption Watch. Itu yang pertama. Jadi bukan langsung atau tidak langsung, tidak terkait dengan Peradi, ya. Kemudian yang kedua, kita semua di sini bukan juga sebagai penasihat hukum dari saudara Jenderal Mustafa, ya. Lalu yang ketiga yang lebih terpenting, karena kita peduli dan kita punya lembaga pengawas perilaku penegak hukum, maka kita mengatakan kalau peristiwa yang terjadi 2013 bulan September itu notabene sampai hari ini adalah sudah 12 tahun. Dan kalau kita memakai asumsi sebuah perkara itu bisa dinyatakan berhenti menurut ketentuan pasal 109 KUHP ayat 1 itu 3 alasannya. 1, pelakunya sudah meninggal dunia. Yang kedua, pasalnya itu sudah tidak berlaku atau sudah dicabut. Yang ketiga, kekurangan alat bukti, ya. Lalu apa yang konfirmasi yang kami dapatkan? Karena pada September 2013 Asri itu sudah diterbitkan SPDP dan sudah ditetapkan tersangka. Tetapi ketika kami ngecek ke sana, kenapa harus ke Kapolsek dulu? Karena lokus dan timus deliktinya itu terjadi di wilayah Kecamatan Kartosuro, otomatis dilaporkan ke sana. Dan apa yang dapat kita peroleh jawaban baik dari Wakapolsek. Kenapa saya bilang Wakapolsek? Karena yang pertama itu Wakapolsek maupun Kapolsek dan Kanit mengatakan, 1, tidak ada SP3, kemudian yang kedua perkara ini diasistensi oleh Polda. Nah, dari jawaban itu menurut saya bohong. Ya, kenapa saya bilang bohong? Meskipun September 2013 sudah diterbitkan SPDP, kita cek ke Kejaksaan tidak pernah ada yang namanya SPDP. Padahal SPDP itu harus kepada 3 diberikan. 1 kepada Kejaksaan, yang kedua kepada pelapor, yang ketiga kepada terlapor. Jadi kita cek ke Kejaksaan itu tidak pernah ada. Nah, saya berkesimpulan dengan jawaban yang putar-putar. 1, polisi ini sudah sakit kembung, ya, sakit kembung. Kemudian yang kedua, polisi ini tidak mengamalkan bahwa salah satu ajaran penting dari Kapolri Listio Sigit itu kan presisi polisi itu. Prediktif, ya, teliti, ya, mandiri, independen, tapi faktanya itu tidak ada. Nah, jadi kami berkesimpulan perkara ini telah dimasak oleh kepolisian. Oleh karena itu tuntutan saya berat. 1, perkara ini dinaikkan karena sudah tersangka, mestinya segera dilimpahkan ke Kejaksaan, atau kalau mereka tidak mau menaikkan itu, Kapolseknya sama Kapolres saya minta mundur. Ini bukan kata-kata basi. Saya pernah melakukan hal yang sama. Saya ngevlog di depan SMK 4 ketika kasus Gama, ya. Gama itu orang Sragen, siswa SMK 4 yang dituduh geng terlibat perkelahian. Faktanya tidak, ternyata memang ditembak polisi yang ya di apa itu namanya Gunung Pati. Jadi Gunung Pati itu antara Ungaran Semarang. Akhirnya 12 hari setelah itu Kapolres Abisnya copot. Nah, dari peristiwa ini jelas 1, Asri itu pasti sudah ada apa-apanya dengan kepolisian. Yang kedua, polisi tidak bertindak profesional, apalagi prediktif, antisipatif, terdidik, independen, itu nggak ada. Kemudian yang ketiga, kalau kita memakai standar hukum acara berperkara itu harus cepat dan murah, ini gagal semua. Dan yang paling mahal dari peristiwa ini adalah tidak adanya kepastian hukum.
kan sangat bahaya. Perkara 12 tahun tidak jelas statusnya, ya. Nah, oleh karenanya dari jawaban polisi tidak ada SP3 tetapi juga tidak ada SPDP, ya itu paling memungkinkan adalah polisi ini sedang sakit kembung, ya. Sakit kembung itu kan mau muntah nggak bisa, ya, batuk juga nggak bisa, kan mual-mual begitu terus. Ya, monggo silakan ajukan pertanyaan lain, saya akan jawab. Itu terkait kasus penipuan yang dilaporkan 2013 itu ya. Ya. Klien perceraian itu. Terus Kapolres kalau dari kejaksaan mau ngecek apakah sudah ada SPDP-nya atau tidak. Masuk Kapolres nanti sama. Ya, Kapolres pertanyaannya sama dan saya juga sudah bisa membaca jawaban Polres ini sedang diasistensi Polda. Tadi sudah saya katakan di depan Kapolsek maupun di depan Ketua Kapolsek, terlalu tinggi perkara ini ditangani oleh apa namanya Polda. Ini perkara simpel, orang kalian nih Mbak, teroris belum jadi tersangka baru terduga aja mati aja kalian bisa kok, masa perkara begini harus diasistensi. Nah, kalau saya melihat subjektivitas polisi terutama Polsek Kartosuro dan Polres, kenapa tidak segera melangsungkan perkara, melanjutkan ini, karena mereka dulu tidak menangani perkara ini. Polri sudah pensiun, kan sudah ada mati kena pandemi kan begitu, jadi mereka tidak antusias untuk menangani perkara ini. Tapi apapun, orang ke polisi, ke kejaksaan, ke pengadilan itu kan ingin mendapatkan keadilan dan produknya adalah kepastian hukum, perkaranya naik atau tidak. Nah, itu saja. Jadi ini pengakuan Asri jelas bahwa saya mengatakan, sedia di waktu itu saya baca di salah satu media online, dia mengatakan benar saya ditetapkan tersangka tetapi sudah ada SP3. Sampai hari ini dia tidak bisa menunjukkan SP3 dan kita cek ke Polsek memang tidak ada SP3. Jadi ini sederhana banget. Tinggal polisi melengkapi alat bukti, melimpahkan perkara ini ke kejaksaan, sudah itu aja. Artinya gerakan teman-teman solidaritas ini adalah sebuah bentuk keprihatinan ketidakadilan penanganan kepolisian terkait laporan Mas Zainal dan Mas Sri kok beda perlakuan. Betul. Notabene masa seorang pengacara yang sekolahnya lama, punya organisasi, punya impunitas, melaporkan kasusnya kok tidak bisa ditangani? Bagaimana dengan orang yang tidak berpendidikan hukum, bukan pengacara, tidak punya pengetahuan tentang kepolisian, tidak punya pengetahuan tentang jaksa, bagaimana perkaranya? Kan begitu. Ya, apapun ketika ini tuntutannya adalah perlakuan yang sama atas apa yang sudah diberlakukan polisi terhadap Asri. Tentunya juga dituntut oleh Mas Zainal yang sama terkait laporan 2013 lalu. Selain itu barangkali Mas tambah ya. Jadi penipuan dilakukan itu penipuan karena menggunakan kedudukan palsu. Dan posisinya waktu itu bukan pengacara dengan kedudukan palsu sebagai pengacara. Sekarang yang bersangkutan adalah salah satu ketua dari asosiasi advokat. Karena itu kawan-kawan advokat punya konsentrasi yang besar atas masalah ini demi kredibilitas asosiasi dan dugaan penggunaan sumpah palsu atau apa namanya. Ya, atribut-atribut pengacara yang tidak dimiliki, namun mengaku dimiliki, berarti penipuan dengan kedudukan yang palsu. Ya, nah karena itu dan sekarang menduduki jabatan strategis dalam satu asosiasi pengacara, maka kawan-kawan prihatin dengan keadaan ini demi kredibilitas profesi advokat. Maka karena itu kita dorong agar polisi segera melakukan penegakan hukum seperti yang akan Taufik sampaikan tadi. Mas, di sini Judicial Corruption Watch, suratnya mana suratnya? Oh ada. Saya sebagai pendiri Judicial Corruption Watch. Nah ini yang kirim surat aktivisnya ya ini anak-anak muda ini. Saya pendirinya. Itu Judicial Corruption Watch itu berbadan hukum, sudah terdaftar, ya sudah terdaftar di Kumham, ya. Jadi itu lembaga pengawas perilaku penegak hukum dan itu memang momentum yang strategis untuk hari ini, ya Pak, kita tunjukkan kepada masyarakat adanya lembaga tersebut. Mungkin juga ada pertanyaan, apakah tidak sebaiknya mengajukan pra peradilan? Enggak. Saya akan memberi pelajaran polisi biar mengeluarkan uang banyak. Caranya Pak, saya gugat secara perdata. Jadi yang sebut adalah pemerintah RI, CQ Kapolri, CQ Kapolda, CQ Kapolres. Ini rencana. Iya, saya tidak akan menempuh pra peradilan karena pra peradilan itu hakimnya tunggal dan dari persentase hampir 98 itu pra peradilan itu ditolak. Jadi saya akan gugat perdata biar nombok. Kenapa? Karena kalau gugat pra peradilan, kalau gugat perdata PMH itu
nanti Bitkumnya datang, Kasatnya ngongkosi, Kapolres ngongkosi. Dari mana duitnya, ya kan? Kira-kira seperti itu. Coba mana tunjukkan suratnya. Yang, nah ini kita sudah ngirim surat 2 kali ya. Nih, nah, sama apa enggak? Sama apa enggak suratnya? Wah, isinya itu ya.